Suamiku bawa selingkuhannya saat perayaan anniversary pernikahan kami. Kubalas penghinaan itu tanpa ampun. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari ini seharusnya menjadi hari yang sempurna. Puncak dari 7 tahun perjalanan kami mengarungi samudera rumah tangga. Matahari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menyapu lembut sisa-sisa kegelapan dan menyinari kamar yang penuh dengan kenangan. Aku, Dinda, sudah terbangun jauh sebelum sang surya menunjukkan dirinya, dibangunkan oleh desir-desir kegelisahan dan harapan yang berbaur menjadi satu. Hari ini adalah anniversary pernikahan ke-7 kami. Sebuah tonggak yang konon adalah tahun kebahagiaan sejati. Tahun di mana cinta tidak lagi sekadar gejolak asmara, tetapi telah berubah menjadi sebuah ikatan yang dalam, tenang, dan abadi. Aku menghirup dalam-dalam, berusaha menenangkan debaran jantung yang berdetak tak karuan, seperti seorang gadis muda yang akan pergi pada kencan pertamanya. Bayangan senyum Mas Bima, pria yang kukenal sebagai belahan jiwaku, penghuni istana di semua mimpiku, menghangatkan relung jiwaku yang paling dalam. Aku masih bisa merasakan genggaman tangannya yang hangat dan mantap pada hari pernikahan kami. Sumpahnya yang bergema hikmat di hadapan Tuhan dan para saksi, berjanji untuk mencintai, menghormati, dan menyayangiku dalam suka dan duka. Kupandangi lagi dekorasi yang telah kupersiapkan berbulan-bulan dengan penuh cinta. Bunga-bunga segar berwarna putih dan krem, warna tema pernikahan kami dulu, telah menghiasi setiap sudut kafe favorit kami yang menghadap ke taman yang asri. Aroma melati dan mawar memenuhi udara, bercampur dengan harum kue ulang tahun yang dipesan khusus dari tempat yang sangat Mas Bima sukai. Setiap detail kuatur dengan sempurna, dari lipatan serbet berbentuk angsa hingga pilihan musik instrumental lembut yang akan mengalun sepanjang malam. Ini adalah persembahanku untuknya, untuk kami, sebuah bukti cinta dan komitmen yang telah kami jaga selama 7 tahun penuh. Aku membayangkan kejutan dan kebahagiaan yang akan terpancar dari matanya, kebanggaan yang akan dia tunjukkan padaku di depan semua keluarga dan sahabat. Aku membayangkan kita akan berpelukan, berbisik cinta, dan berjanji untuk menghabiskan 70 tahun lagi bersama. Namun, di balik semua kesempurnaan yang berusaha kuwujudkan, ada sebuah firasat aneh, sebuah kegelisahan samar yang terus menggerayangi sukacitaku, seperti awan kelabu kecil di langit yang cerah. Belakangan ini, Mas Bima terasa begitu distant, begitu jauh. Ada jarak tak kasat mata yang tiba-tiba memisahkan kami. Dia lebih sering sibuk dengan proyek baru di kantornya, proyek yang membuatnya pulang larut malam, seringkali dengan bau parfum yang tidak kukenal atau dengan alasan meeting yang terdengar dipaksakan. Senyumnya, yang dulu selalu hangat dan hanya untukku, kini seringkali terasa datar, seperti topeng yang dipakai untuk menyembunyikan kelelahan atau sesuatu yang lain. Percakapan kami, yang dulu mengalir begitu saja tentang segala hal, kini seringkali mandek, digantikan oleh hening yang awkward atau obrolan singkat seputar urusan domestik. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanyalah fase, bahwa setiap pernikahan pasti memiliki pasang surutnya, bahwa dia hanya lelah. Tapi suara kecil di kepalaku berbisik sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat nafasku sesak dan hatiku berdebar-debar tidak karuan. Aku mengusir bisikan itu, memaksakan senyum ke cermin. Hari ini adalah hari bahagia. Hari ini adalah hari kami. Aku harus percaya pada itu. Tapi retakan kecil di permata hubungan kami sudah mulai terasa, dan aku, dengan semua cinta dan harapanku, berdiri di tepinya, berusaha keras untuk tidak jatuh. Waktu terasa berjalan dengan lambat. Setiap detik bagai setetes air yang jatuh dari keran yang bocor, menetes dengan sabar dan tak tergesa-gesa, seolah menguji setiap urat kesabaranku. Kafe yang penuh dengan dekorasi indah dan aroma harum tiba-tiba terasa begitu pengap, seolah dinding-dindingnya perlahan-lahan bergerak mendekat, ingin menghimpitku. Aku berusaha terlihat sibuk, mengatur ulang vas bunga yang sudah sempurna, memastikan tempat duduk setiap tamu sudah tepat, dan tersenyum pada setiap orang yang datang sementara hatiku berdebar kencang bagai genderang perang yang ditabuh tanpa henti. Setiap bunyi bel di pintu masuk membuatku tersentak. Mataku langsung menoleh penuh harap dan was-was, mencari sosok yang begitu kunantikan, Mas Bima. Namun,
Yang datang hanya teman-teman kuliah atau sepupu-sepupuku yang langsung memberiku pelukan hangat dan ucapan selamat. Senyumku mulai terasa kaku, seperti topeng yang dipaksakan menutupi wajah yang sesungguhnya penuh kecemasan. Lalu, akhirnya, mobilnya yang sangat kukenal, mobil hitam yang dulu kami pilih bersama dengan penuh tawa, pelan memasuki area parkir. Dadaku sesak, campuran lega dan kecemasan yang aneh menyergapku. Aku hampir saja melangkah keluar untuk menyambutnya, tapi sesuatu membuatku membeku. Gerakanku terhenti seketika, seperti boneka kayu yang talinya putus. Pintu penumpang terbuka, dan bukan sopir atau rekan kerjanya yang keluar, seperti yang sering dia katakan akhir-akhir ini. Sebuah sepatu hak tinggi berwarna merah menyala menyentuh aspal, diikuti oleh kaki yang ramping dan sebuah gaun yang terlalu glamour, terlalu bertenaga, untuk acara seperti ini. Perempuan itu muncul sepenuhnya, dan dunia di sekitarku seakan-akan kehilangan suara. Itu adalah Rahma. Wajahnya, yang hanya kulihat dari foto-foto sembunyi-sembunyi di ponsel Bima yang suatu kali tanpa sengaja terbuka, kini hadir di hadapanku dalam daging dan darah. Dia tersenyum, matanya berbinar dengan kepercayaan diri yang menusuk, dan melambaikan tangan pada seseorang di dalam mobil, pada suamiku. Mas Bima keluar dari sisi pengemudi. Wajahnya bersemu sedikit rasa bersalah yang cepat digantikan oleh senyum lebar yang kupahami sebagai topengnya. Dia tidak hanya membawanya. Dia mengenakan setelan jas abu-abu yang kupilih khusus untuknya, yang kubeli dengan tabunganku sendiri sebagai hadiah anniversary untuknya. Jas yang seharusnya menjadi simbol cinta dan komitmen kami, kini dikenakannya untuk menemani dia. Mereka berjalan menuju pintu kafe, dan meskipun mereka tidak bergandengan tangan, jarak antara mereka begitu dekat, bahunya hampir bersentuhan, dan ada suatu bahasa tubuh yang intim, suatu keakraban yang tercipta dari banyak waktu yang dihabiskan bersama dalam kesepakatan rahasia. Setiap langkah mereka mendekat seperti pukulan palu godam yang menghancurkan setiap tulang rusukku satu persatu. Aku bisa mendengar desisan napas Sari, sahabatku, di sampingku, dan tangannya yang tiba-tiba mencengkeram lenganku dengan erat, seolah ingin menahanku agar tidak runtuh. Darahku mendidih oleh kemarahan yang begitu panas, tapi sekaligus membeku oleh kenyataan pahit yang disodorkan tanpa ampun di depan semua orang yang kukasihi. Ini bukan khilafan. Ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah penghinaan yang terencana dan dilaksanakan dengan sempurna. Dan aku berdiri di sana, menggunakan gaun anniversary-ku, menyambut selingkuhan suamiku sendiri di perayaan cinta kami. Pintu kafe seakan-akan membuka diri untuk menyambut seorang raja dan ratu yang baru dinobatkan, bukannya suami istri yang merayakan ikatan suci mereka. Mas Bima melangkah masuk dengan keyakinan yang begitu besar, seolah dia baru saja memenangkan sebuah pertandingan besar dan membawa pialanya ke dalam ruangan. Cahaya lampu kristal memantul di permukaan jas abu-abunya, jas yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan kami berdua, namun kini terlihat seperti seragam pengkhianatan. Rahma mengikutinya dengan langkah percaya diri, gaun merahnya seperti bendera kemenangan yang dikibarkan di atas puing-puing harga diriku. Matanya menyapu ruangan dengan cepat, mencatat setiap dekorasi, setiap wajah, dan aku bisa melihat bibirnya menyunggingkan senyum kecil yang penuh dengan rasa superior, seolah dia sedang menilai sebuah pameran yang didedikasikan untuknya. Lalu, pandangannya menemuiku. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu. Hanya sebuah pengakuan dingin, sebuah tantangan yang tak terucapkan. Dia tahu bahwa aku tahu, dan dia tahu bahwa Bima ada di pihaknya. Bima mendekatiku, wajahnya memakai ekspresi yang biasa dia gunakan saat sedang bernegosiasi bisnis yang sulit, percaya diri, sedikit merendah, tetapi dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. "Dinda, ini Rahma," katanya, suaranya terdengar begitu biasa, begitu normal, seolah dia memperkenalkan seorang klien biasa. Udara di sekitarku seakan mengental, membuatku sulit bernapas. Kolega dari kantor baru. Kebetulan dia lagi sendirian, jadi kuajak saja. Biar meriah. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya dengan mudahnya, seperti sebuah narasi yang sudah dia latih berulang kali di depan cermin. Biar meriah, seolah kehadirannya adalah sebuah tambahan yang disambut baik, sebuah kehormatan untuk perayaan kami, bukan sebuah pelanggaran yang tak termaafkan. Dia kemudian membungkuk, mendekatkan wajahnya ke pipiku. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang familiar, campuran kayu dan citrus yang dulu selalu membuatku merasa aman.
namun kini tercampur dengan wewangian menyengat dan manis dari parfum Rahma yang masih melekat di bajunya. Ciumannya di pipiku terasa seperti sengatan listrik, sebuah pengkhianatan yang dilakukan di depan mata semua orang. Kulitku merinding, dan aku harus mengerahkan semua kekuatan dalam diriku untuk tidak menyentak mundur atau, lebih buruk lagi, menamparnya tepat di wajahnya. Kemudian, giliran Rahma. Dia melangkah sedikit ke depan, senyumnya semakin lebar, namun tidak sampai ke matanya yang tetap dingin dan menghitung. "Selamat anniversary, Mbak Dinda," ucapnya, suaranya sengaja dibuat lembut dan manis, namun nada merendahkan itu tak bisa disembunyikan. Dia memilih untuk memanggilku, Mbak. Sebuah panggilan yang seharusnya sopan namun dalam konteks ini terasa seperti sebuah upaya untuk menegaskan usia dan posisiku sebagai yang lama. "Mas Bima sering cerita betapa hebatnya kamu." Kalimat itu menggantung di udara, beracun. Itu bukan pujian. Itu adalah tuduhan halus. Sebuah pengakuan bahwa dia telah membicarakanku dengan suamiku, bahwa mereka telah berbagi tawa atas kehebatanku, bahwa dia telah memasuki ruang intim kami dan sekarang hadir untuk mengambil alih. Aku memandang sekeliling. Ibuku, yang duduk di kursi terdekat, wajahnya pucat bagai kain kafan. Tangannya menggenggam erat sapu tangannya hingga buku-bukunya putih. Beberapa teman dekatku saling bertukar pandang, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan rasa tidak nyaman yang membara. Suasana yang tadinya hangat dan penuh tawa, berubah menjadi dingin dan kaku. Semua orang terdiam, menunggu reaksiku. Mereka menyaksikan sebuah drama penghinaan yang dipentaskan dengan sangat berani, dan aku adalah pemain utama yang tidak pernah kuinginkan peran ini. Disinilah, di puncak perayaan cintaku, aku disodorkan pada sebuah pilihan, menerima penghinaan ini dengan diam, atau melawan dan mempertontonkan kehancuran rumah tanggaku di depan semua orang. Dan dalam keheningan yang memekakan telinga itu, aku tahu, perang telah diumumkan. Rasa mual yang tiba-tiba dan hebat menyergapku, naik dari dasar perut seperti gelombang pasang yang ingin menghanyutkan semua kesadaranku. Lidahku secara refleks menggigit ke dalam, dan rasa besi yang tajam dan familiar dari darah sendiri memenuhi mulutku, sebuah sensasi nyata dan menyakitkan yang menjadi penahan kuat agar aku tidak terseret oleh pusaran emosi yang mengamuk di dalam. Air mata, panas dan menyengat, sudah berkumpul di sudut mataku, berdesakan meminta izin untuk meluber, untuk membersihkan penghinaan ini dengan menunjukkan betapa terlukanya aku. Namun, di balik semua keinginan untuk berurai air mata itu, sebuah suara yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih keras kepala berbicara. "Tidak. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Tidak di depan dia." Aku menelan ludah yang terasa pahit bercampur darah, memaksanya turun bersama dengan semua keinginan untuk berteriak, untuk merobek gaun merah itu, untuk mempermalukan mereka berdua di hadapan semua tamu. Nafasku yang tadinya tersengal-sengal ku kendalikan perlahan, ku tarik dalam-dalam melalui hidung dan ku hembuskan pelan melalui mulut. Sebuah teknik yang kupelajari dari kelas yoga untuk menenangkan diri, dan ironisnya, Bima yang dulu mendorongku untuk mengikutinya agar tidak terlalu stres mengurus rumah tangga. Oh, betapa ironi yang pahit dan menyakitkan. Lalu, dengan sebuah usaha yang terasa seperti mengangkat beban seberat gunung, otot-otot di wajahku kukeraskan dan kukendalikan untuk membentuk sebuah senyum. Bukan senyum yang tulus yang biasa kuberikan untuknya, tetapi senyum yang tipis, datar, dan dingin seperti pisau bedah yang baru diasah. Senyum itu terasa seperti topeng besi yang menempel erat di kulitku, menyembunyikan setiap kedipan rasa sakit, setiap kerutan kemarahan. "Tentu saja, silakan duduk," kataku, dan suaraku sendiri terdengar asing di telingaku, terdengar begitu stabil, begitu biasa, seolah kehadiran Rahma adalah hal yang paling wajar di dunia. Bahkan, ada nada penerimaan yang hampir ramah yang berhasil kuselipkan dalam kalimat itu. Sebuah prestasi akting yang tidak pernah kusadari ada dalam diriku. Di balik senyum dan kata-kata palsu itu, sebuah keputusan yang keras dan tak tergoyahkan telah lahir. Ini bukan lagi sekadar rasa sakit karena dikhianati. Ini adalah deklarasi perang. Bima tidak hanya menyakiti hatiku, dia telah dengan sengaja dan penuh perhitungan menyerang harga diriku, martabatku, di depan orang-orang yang paling kuhormati dan kucintai. Dia pikir dia bisa melakukan ini dan lolos begitu saja. Dia pikir air mataku dan kehancuranku akan menjadi mahkota kemenangannya. Dia pikir aku, Dinda, yang selalu mendukungnya,
yang selalu mengalah untuk kebahagiaannya, akan tetap diam dan menerima nasib ini. Dia salah. Sangat salah. Dengan setiap detik yang berlalu, dengan setiap senyuman palsu yang kuberikan pada tamu lainnya, dengan setiap pandanganku yang sengaja menghindari mereka berdua yang sekarang duduk di meja yang seharusnya hanya untuk kami, niat balas dendam itu mengkristal menjadi sebuah rencana yang dingin dan terperinci. Kau cari perkara, Bima? Kau membawa selingkuhanmu ke dalam pesta perayaan cinta kita? Kau mempermalukanku dengan begitu keji dan tanpa ampun? Maka, kau akan mendapatkannya. Tapi tidak dengan air mata atau teriakan. Tidak dengan drama yang kau harapkan. Kau akan mendapatkannya dengan caraku. Dengan senyumanku yang paling manis dan dengan pembalasan yang paling sempurna yang pernah kau terima dalam hidupmu. Permainan baru saja dimulai, dan kau bahkan tidak menyadari bahwa kau sudah membuat langkah pertama yang salah. Waktu berjalan dengan beban yang terasa nyata. Setiap detik adalah siksaan yang harus kujalani dengan senyum terkekang dan percakapan sopan yang hampa. Aku berkeliling di antara tamu-tamu, menanyakan kabar, menawarkan makanan, seolah-olah dunia tidak baru saja rubuh di atas kepalaku. Setiap tawa yang meledak dari meja tempat Bima dan Rahma duduk, tertawa terlalu keras, terlalu dibuat-buat, terdengar seperti pisau yang memutar-mutar lukanya di dalam dadaku. Tapi dengan setiap pisau itu, niat balas dendamku mengeras, berubah dari rasa sakit yang panas menjadi tekad yang dingin dan membeku. Aku melihat cara Rahma sesekali menyentuh lengan Bima, cara dia membisikkan sesuatu ke telinganya, dan cara Bima tersenyum padanya. Senyum yang dulu hanya untukku. Itu adalah bahan bakar yang membakar tekadku hingga membara. Akhirnya, MC yang kusewa mengumumkan bahwa saatnya untuk pemotongan kue. Jantungku berdebar kencang, bukan lagi karena gugup, tapi karena antisipasi. Ini adalah momennya. Kue 3 tingkat yang indah, dihiasi dengan indah dengan bunga-bunga gula yang rumit, digulingkan ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Bima dan Rahma, yang terlihat puas dan nyaman, tenggelam dalam ilusi kemenangan mereka. Aku mengambil mikrofon dari MC. Tanganku tidak gemetar. Suaraku, saat kuuji dengan sebuah "halo", terdengar jelas dan mantap, bergema di kesunyian yang tiba-tiba turun. Pertama-tama, sekali lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang sudah meluangkan waktu datang merayakan hari yang spesial ini. Kataku, mataku menyapu ruangan, berhenti sejenak pada wajah ibu yang penuh kekhawatiran dan Sari yang mencoba memberikan senyum penyemangat. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Penuh dengan cerita, tawa, dan tentu saja pelajaran. Aku jeda, merasakan perhatian semua orang tertambat padaku. Suasana sudah mulai berubah. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam nadaku. Lalu, aku memandang langsung ke arah Bima dan Rahma. Senyumku tidak pudar, hanya berubah, menjadi lebih tajam, lebih bermakna. Dan anniversary kali ini menjadi sangat spesial. Lanjutku, suaraku seperti baja, karena ada sebuah pelajaran yang sangat berharga, yang pahit, tapi harus dibagikan. Sebuah pelajaran tentang kepercayaan, kesetiaan, dan harga diri. Wajah Bima yang tadinya santai, tiba-tiba berubah. Matanya menyipit, waspada. Dia mulai menyadari bahwa ini bukanlah pidato anniversary biasa. Dia sedikit bergerak, seperti ingin berdiri, tetapi kemudian membeku. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat yang telah kusepakati pada operator sound dan proyektor yang berdiri di sudut ruangan. Karena itu, untuk melengkapi perayaan ini, saya ingin membagikan presentasi singkat. Sebuah kilas balik yang berbeda. Lagu instrumental lembut yang mengalun tiba-tiba terputus. Ruangan menjadi sunyi. Lalu, layar proyektor besar di dinding yang tadinya gelap, tiba-tiba menyala. Gambar pertama yang muncul adalah foto kami, Bima dan aku, di pelaminan 7 tahun yang lalu. Kami tersenyum lepas, mata kami berbinar penuh cinta dan harapan. Desisan lembut dan senyum nostalgia melintas di antara tamu. Itu hanya berlangsung beberapa detik. Kemudian, slide berganti. Yang muncul bukan lagi foto kebahagiaan. Yang terpampang besar-besaran untuk dilihat semua orang adalah printout percakapan WhatsApp. Nama, Sayang Hati Merah 2, yang biasa Bima gunakan untuk memanggilku di kontaknya. Tapi sekarang isinya adalah percakapan mesra dengan nomor yang tidak kukenal. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu,
bunyi satu pesan dari Bima. Pulang nanti aku urus dia. Janji. Nanti malam kita ketemuan ya. Dia lagi arisan. Pesan dari nomor itu, yang sekarang aku tahu adalah Rahma, membalas dengan, "Jangan lupa parfum yang aku suka ya, sayang. Aku tunggu." Suara decak kaget dan bisikan-bisikan yang tidak percaya mulai memenuhi ruangan. Wajah Bima berubah pucat pasi. Rahma, di sampingnya, terlihat membeku. Tangannya yang sedang memegang gelas bergetar hingga airnya nyaris tumpah. Slide berikutnya adalah foto selfie mereka berdua. Bima dengan senyum lebar, memeluk Rahma dari belakang di sebuah restoran yang jelas-jelas bukan tempat rapat kantor. Foto lainnya, mereka di dalam mobil, kepala Rahma bersandar di pundak Bima. Dan yang terakhir, sebuah foto di mana Rahma menggunakan sebuah tas mewah yang pernah kulihat di kartu kredit Bima, dengan caption dari Bima, "Untuk ratu kecilku." Teriakan dan gemuruh shock tidak bisa lagi dibendung. Ibuku menjerit pelan, "Astagfirullah," dan memegangi dadanya. Suasana yang tadinya hangat dan meriah, berubah menjadi arena aib yang menyiksa. "Dinda, matikan itu. Sekarang," raung Bima, akhirnya berdiri. Wajahnya yang merah padam oleh kemarahan dan malu yang mendalam. Dia terlihat ingin maju ke arah proyektor, tetapi tubuhnya seperti ditambatkan oleh beratnya rasa malu yang menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Beberapa teman lelakinya memegangi lengannya, mencoba menenangkannya, tetapi wajah mereka juga mencerminkan kengerian dan ketidaknyamanan yang mendalam. "Tapi aku sudah menyiapkan segalanya." Operator proyektor adalah orang kepercayaan Sari yang sudah kubayar mahal, dan diperintahkan untuk tidak memedulikan siapapun selain aku. Presentasi terus berlanjut, memperlihatkan lebih banyak bukti, catatan hotel, tagihan restoran mewah, bahkan sebuah video pendek dari CCTV parkir mal yang menunjukkan mereka berdua berpegangan tangan. Aku hanya berdiri di sana, mikrofon masih di tangan, menyaksikan kehancuran yang kuperlihatkan pada semua orang. Ini bukan lagi sekadar pembongkaran. Ini adalah eksekusi publik. Dan aku adalah algojonya. Kekacauan merajalela di dalam ruangan. Suara teriakan Bima yang penuh amarah dan malu tenggelam dalam lautan decak kaget, bisikan-bisikan yang panik, dan erangan ketidakpercayaan yang bergema dari setiap sudut. Wajah-wajah tamu yang tadinya penuh sukacita kini memudar, digantikan oleh ekspresi ngeri, malu, dan dalam beberapa kasus, rasa ingin tahu yang tidak sehat. Beberapa orang mencoba menengok, ingin melihat reaksi Bima dan Rahma, sementara yang lain menundukkan kepala, terlalu malu untuk menyaksikan kehancuran sebuah pernikahan yang terjadi begitu cepat dan brutal di depan mata mereka. Aroma makanan lezat yang sebelumnya menggoda kini terasa tengik, bercampur dengan atmosfer kepahitan dan pengkhianatan yang menyelimuti setiap inci ruangan. Aku tetap berdiri di depan, mikrofon masih menggenggam erat di tanganku, bagai seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran paling menentukan. Darahku masih berdesir dingin oleh adrenalin, tapi luarannya, aku tenang. Tenang yang menyeramkan. Mataku tidak lepas dari Bima, yang kini berdiri terhuyung-huyung, wajahnya yang merah pada mulai berubah menjadi pucat lesi, napasnya tersengal-sengal seperti ikan yang terdampar. Rahma tidak lagi terlihat sombong. Dia membungkuk, menyembunyikan wajahnya yang pasti sudah basah oleh air mata malu di balik tangannya. Bahunya yang sebelumnya tegak kini gemetar tak terkendali. Gaun merahnya yang menyala tadi, yang menjadi simbol keberanian dan kemenangannya, kini terlihat seperti bendera kekalahan yang memalukan, sebuah pernyataan yang salah dan berani yang berbalik menghancurkannya. Layar proyektor akhirnya gelap setelah memamerkan semua bukti yang tak terbantahkan. Tapi pertunjukan belum selesai. Aku telah memikirkan segalanya hingga detail terkecil. Dengan sebuah anggukan halus dari kepalaku, seorang kurir yang telah kutunggu di dekat pintu, seorang pemuda dengan seragam resmi, berjalan dengan pasti melintasi ruangan yang sunyi seketika. Semua mata, yang masih belum pulih dari shock, kini mengikuti setiap langkahnya. Kurir itu tidak menuju ke arahku. Dia berjalan langsung ke meja tempat Bima dan Rahma duduk, dan dengan sikap formal, menyerahkan sebuah bingkahan kecil yang dibungkus kertas kado bermotif elegan kepada Rahma. Rahma mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak dan penuh air mata membelalak bingung dan ketakutan. Dia melihat ke arah Bima, mencari perlindungan, tapi Bima bahkan tidak bisa menatapnya, tenggelam dalam lautan aibnya sendiri. Dengan tangan gemetar,
seperti orang yang memegang bom waktu. Rahma membuka bingkahan itu. Suara gesekan kertas kado yang merobek terdengar nyaring dalam keheningan yang mencekam. Isinya adalah sebuah botol parfum. Bukan sembarang parfum. Itu adalah merek yang sangat mahal. Merek yang sama yang selalu kubeli untuk Bima. Wewangian kayu dan citrus yang dulu selalu dia puji dan katakan sebagai aroma favoritnya. Aroma yang melekat pada baju dan kulitnya selama bertahun-tahun. Menjadi bagian dari identitasnya bagiku. Lalu, aku berbicara. Suaraku, yang masih terproyeksi melalui mikrofon, terdengar jernih dan dingin, memotong tegangan di udara seperti pisau silet. Aku perhatikan, Rahma, kataku, setiap kata diucapkan dengan presisi yang kejam, bahwa kamu memiliki selera yang sangat khusus terhadap barang-barang bekasku. Tatapanku tajam, menancap langsung padanya, tidak memberi ampun. Kau mengambil suamiku. Kau mungkin menginginkan hidupnya, statusnya, dan semua yang dia miliki, yang sebenarnya sebagian adalah milikku juga. Aku jeda, membiarkan kata-kata itu menyengat. Jadi, kupikirkan, untuk melengkapi koleksimu, kamu mungkin juga akan menyukai parfumnya. Suaraku kemudian berubah lebih rendah, namun justru lebih menusuk. Aku sudah tidak memakainya lagi. Karena bagiku sekarang, aroma itu akan selamanya mengingatkanku pada bau pengkhianatan, bau dusta, dan bau pengkhianatan yang kau dan dia ciptakan. Rahma menjerit kecil, sebuah suara yang penuh rasa malu dan sakit hati. Dia melempar botol parfum itu seolah-olah isinya adalah asam yang membakar kulitnya. Botol itu jatuh ke lantai berkarpet, menggelinding tak bertuan, sebuah simbol hadiah yang beracun dan penuh penghinaan. Air matanya kini mengalir deras, menghapus riasan wajahnya yang sempurna, meninggalkan corengan yang memperlihatkan wajah aslinya yang rapuh dan hancur. Dia terjebak, dipermalukan, dan dihancurkan di panggung yang dia pilih sendiri untuk memamerkan kemenangannya. Aku meletakkan mikrofon dengan perlahan, suara tut kecilnya menandakan akhir dari segalanya. Aku tidak lagi memandang mereka. Aku memandang semua tamu yang hadir, para saksi dari kehancuran ini. Acara perayaan ini sudah selesai, kataku, suaraku sekarang datar namun penuh wibawa. Untuk yang ingin tetap menikmati hidangan, silakan. Makanan sudah dibayar. Sedangkan untuk kalian berdua, aku akhirnya menoleh ke arah Bima dan Rahma untuk terakhir kalinya. Tatapanku kosong, tanpa amarah, tanpa air mata, hanya penerimaan yang dingin akan akhir dari segalanya. Ada pintu, keluar dari perayaanku, dan keluar dari hidupku. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang hancur di tengah puing-puing harga diri mereka sendiri. Langkahku mantap, meninggalkan ruangan yang penuh dengan keheningan yang berat, diiringi oleh pandangan campuran kengerian, rasa iba, dan mungkin, kekaguman atas pembalasan yang sempurna dan tanpa ampun yang baru saja mereka saksikan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah algojo yang telah menjalankan tugasnya. Langkah kakiku meninggalkan kafe terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap hentakan menyeratkan rasa sakit yang tertahan, namun tekadku untuk tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun membuat tubuhku tegak dan pandanganku lurus ke depan. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menatap punggungku. Ada yang penuh iba, ada yang dengan rasa kagum yang terpana, dan tak sedikit yang dengan syok yang masih membeku. Suara tangis Rahma yang terisak-isak dan suara Bima yang masih mencoba membela diri dengan marah yang tak karuan perlahan-lahan mereda, ditelan oleh pintu kaca yang tertutup di belakangku. Udara malam yang sejuk menyambutku, namun terasa panas dan pengap di paru-paruku, seolah masih menyimpan aroma pengkhianatan dan aib yang baru saja terjadi. Sari dan ibuku segera menyusul, wajah mereka pucat namun mata mereka memancarkan kekuatan yang kubutuhkan. Ibuku memelukku erat, tubuhnya yang lebih kecil dariku gemetar, namun pelukannya terasa seperti benteng yang kokoh. Anakku, bisiknya, suaranya serak oleh tangis yang ditahannya. Ibu di sini. Ibu di sini. Sari tidak banyak bicara. Dia hanya memegangi bahuku, memberiku dukungan fisik yang nyata, sambil matanya yang tajam memandang sekeliling seolah-olah ingin memastikan tidak ada lagi ancaman yang akan mendekat. Mereka membimbingku ke mobil Sari, meninggalkan tempat yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaanku, namun kini menjadi medan laga di mana harga diriku baru saja diperjuangkan dengan cara yang paling brutal. Perjalanan pulang terasa sunyi. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip,
Setiap cahaya seolah menyoroti kembali adegan demi adegan yang baru saja terjadi. Aku tidak menangis. Rasanya seperti semua air mataku sudah menguap oleh panasnya amarah dan dinginnya rencana balas dendam yang telah kujalankan. Yang tersisa adalah sebuah kehampasan yang luas dan lebar, seperti dataran gersang setelah kebakaran hutan, hangus, sunyi, dan penuh dengan abu kenangan. Mobil berhenti di depan rumah yang dulu kusebut sebagai istana kebahagiaanku. Kini, ia terasa seperti sebuah kuburan yang megah, penuh dengan hantu-hantu kenangan yang akan menghantuiku. Aku berterima kasih pada Sari dan ibuku, meyakinkan mereka bahwa aku baik-baik saja dan butuh waktu sendirian. Mereka enggan pergi, tetapi akhirnya menurut, berjanji untuk menungguku di dalam mobil di luar, tidak mau meninggalkanku sendirian sepenuhnya. Aku masuk ke dalam rumah yang gelap dan sunyi. Setiap sudutnya berteriak mengenang Bima. Foto pernikahan kami di dinding, hadiah-hadiah anniversary sebelumnya yang terpajang di etalase, bahkan aroma rumah yang familiar. Semuanya terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Aku melepas sepatu hak tinggiku, berjalan tanpa arah di ruang tamu. Tubuhku mulai gemetar hebat sekarang ketika adrenalinnya mulai mereda. Lalu, pintu depan terbanting terbuka. Bima masuk dengan wajah yang masih merah oleh amarah dan malu. Napasnya berat dan berbau alkohol. Dia pasti sudah mampir ke suatu tempat untuk menenggak minuman keras setelah kejadian itu. "Dinda," raungnya. Suaranya menggema di rumah yang sunyi, penuh dengan kebencian dan ketidakpercayaan. "Apa yang telah kau lakukan? Kau pikir kau siapa? Mempermalukanku seperti itu di depan semua orang. Keluargaku, teman-temanku, atasanku." Dia melangkah mendekatiku, tubuhnya goyah, matanya merah dan liar. Aku tidak mundur. Aku hanya berdiri di tengah ruangan, menghadapinya dengan ketenangan yang bahkan membuatku sendiri terkejut. "Kau menghancurkan segalanya. Karirku, namaku," teriaknya lagi, tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku. Akhirnya, aku berbicara. Suaraku terdengar datar, hampir seperti robot, tidak mengandung emosi sama sekali. "Kau yang memulai perang ini, Bima," kataku. Setiap kata diucapkan dengan jelas dan perlahan, memastikan dia mendengar dan memahami setiap suku katanya. "Kau yang membawa selingkuhanmu ke perayaan anniversary kita. Kau yang mempermalukanku, menghina aku, dan menginjak-injak 7 tahun pernikahan kita di depan semua orang yang kita cintai." Aku memandangnya langsung ke matanya, dan untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat selipan rasa takut di balik amarahnya. "Aku tidak memulai perang ini. Aku hanya yang mengakhirinya. Dan kau tidak akan pernah bisa memaafkanku untuk itu? Kau tidak akan pernah bisa memaafkanku karena membela diri? Karena menolak untuk dipermalukan?" Dia terdiam sejenak, terhuyung oleh ketenanganku yang lebih menakutkan daripada amarahnya. Kemudian, amarahnya meledak lagi. "Kau gila. Kau wanita gila yang iri dan posesif. Dia tidak berarti apa-apa. Itu hanya kesalahan kecil." "Itu bukan kesalahan kecil, Bima. Itu adalah pilihan. Dan malam ini, kau membuat pilihan lagi. Kau memilih untuk membawanya ke sana. Dan aku membuat pilihanku." Aku berbalik, tidak sanggup lagi melihat wajahnya. "Sekarang, keluar dari rumahku." Dia menggeram, mengumpat, dan akhirnya membanting pintu begitu keras hingga kaca jendela bergetar. Suara mobilnya yang pergi dengan tergesa-gesa memecah kesunyian malam. Aku berdiri di tengah ruangan yang gelap, sendiri, akhirnya membiarkan air mata yang tertahan sepanjang malam mengalir deras. Namun, ini bukan air mata untuknya. Ini adalah air mata untuk diriku yang lama, untuk Dinda yang naif dan percaya, yang akhirnya mati malam ini. Dan dari puing-puing kehancuran ini, seseorang yang lebih kuat dan lebih keras akan lahir. Perang mungkin sudah berakhir malam ini, tetapi pertempuran untuk hidupku yang baru saja dimulai. Keesokan harinya, matahari terbit menyinari dunia yang terasa sangat berbeda. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan kehangatan, kini terasa seperti sebuah museum yang sunyi, memamerkan artefak-artefak dari sebuah kehidupan yang sudah tidak lagi nyata. Aku bangun dengan kepala pening dan mata yang bengkak, namun dengan tekad yang telah mengeras seperti baja yang ditempa dalam api pengkhianatan. Rasa sakitnya masih ada,
menusuk tajam setiap kali aku melihat foto kami atau mencium aroma kopi yang masih tersisa di dapur. Aroma yang dulu selalu kami nikmati bersama di pagi hari. Tapi sekarang, rasa sakit itu kubahasiakan, kubahamkan jauh di dalam, dan kugunakan sebagai bahan bakar untuk langkah-langkah selanjutnya. Ini bukan lagi tentang kesedihan. Ini tentang kelangsungan hidup. Ini tentang memastikan bahwa Bima tidak hanya memahami konsekuensi dari tindakannya, tetapi benar-benar merasakannya. Proses perceraian, seperti yang telah kuduga, tidak berjalan mulus. Melalui pengacaranya, Bima menyatakan sikap yang arogan dan meremehkan. Dia menawarkan penyelesaian yang tidak adil, hanya sebagian kecil dari harta gonogini yang seharusnya menjadi hakku, dan nafkah yang hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup, bukan untuk hidup layak. Pengacaranya, seorang pria dengan kacamata tebal dan senyum tipis, berbicara seolah-olah aku adalah seorang pengemis yang meminta belas kasihan, bukan seorang istri yang setia selama 7 tahun yang haknya dilanggar. Ini adalah tawaran yang sangat baik, Ibu Dinda, mengingat Ibu tidak memiliki penghasilan tetap dan semua aset ini pada dasarnya dibangun oleh klien saya, katanya, dengan nada yang merendahkan. Aku bisa mendengar bayangan Bima di balik kata-kata itu, yakin bahwa aku, yang selama ini bergantung padanya secara finansial, akan menyerah dan menerima apapun yang dia berikan hanya untuk mengakhiri segalanya dengan cepat. Dia salah. Ketergantungan finansialku padanya adalah sebuah pilihan yang kubuat untuk mendukung karirnya, untuk mengurus rumah tangga kami, dan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah pengorbanan. Dan sekarang, pengorbanan itu akan kubuat menjadi senjataku. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan Sari dan ibuku, aku mulai mengumpulkan senjata. Malam-malam yang kuhabiskan dengan menangis, kini kuganti dengan menyisir tumpukan dokumen keuangan, laporan bank, dan tagihan kartu kredit. Aku selalu teliti dalam mengatur keuangan rumah tangga, dan naluri itu sekarang kukaryakan sepenuhnya. Aku menemukan sesuatu yang selama ini terlewat, sebuah akun bank terpisah yang tidak kuketahui, yang digunakan untuk transfer-transfer rutin dalam jumlah yang tidak kecil. Transfer-transfer itu selalu dilakukan tepat sebelum atau setelah tanggal di mana Bima mengklaim sedang dalam perjalanan dinas. Penerimanya? Sebuah nomor rekening yang atas nama Rahma. Tidak hanya itu. Dengan hati-hati, aku memeriksa kembali tagihan kartu kredit perusahaan yang biasa Bima bawa. Ada pola yang mencurigakan. Pembelian di butik-butik mewah, reservasi di hotel-hotel bintang 5, dan tagihan makan di restoran-restoran romantis yang jelas-jelas bukan untuk keperluan bisnis, selalu terjadi pada hari-hari di mana aku sedang tidak bersamanya, atau ketika dia mengaku sedang meeting dengan klien. Aku bahkan menemukan catatan perjalanan dinas yang dipalsukan, tiket pesan dan reservasi hotel yang dibayar perusahaan, tetapi pada kenyataannya, dia menggunakan waktu itu untuk berlibur dengan Rahma. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah penipuan. Penyalahgunaan wewenang dan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi dan perselingkuhannya. Aku menyimpan semua bukti ini dengan rapi, membuat salinan digital dan fisik, dan menyimpannya di tempat yang aman. Lalu, dengan hati yang berdebar-debar namun penuh keyakinan, aku mengambil langkah berani. Aku tahu atasan Bima, Pak Handoko, adalah teman kuliah ayahku. Aku menghubunginya, bukan sebagai istri yang memohon belas kasihan, tetapi sebagai seorang whistleblower yang menyampaikan informasi penting tentang penyimpangan dalam perusahaannya. Pertemuan kami diatur dengan sangat rahasia. Aku menyodorkan semua bukti yang kukumpulkan, transfer mencurigakan, tagihan kartu kredit, catatan perjalanan yang tidak konsisten. Saya tidak meminta Bima dipecat, Pak, kataku dengan tenang, meski jantungku berdebar kencang. Saya hanya merasa bahwa sebagai perusahaan yang reputasinya baik, Anda berhak mengetahui hal ini. Dana perusahaan digunakan untuk membiayai perselingkuhan dan gaya hidup mewah selingkuhan suami saya. Pak Handoko melihat dokumen-dokumen itu dengan wajah yang semakin suram. Dia menghela napas panjang. Ini sangat serius, Dinda. Saya berterima kasih telah memberitahu saya. Perusahaan akan melakukan audit internal. Aku keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah karena telah mengkhianati suami sendiri, tetapi itu dengan cepat tergantikan oleh rasa keadilan. Bima telah mengkhianati kami, pernikahan kami, dan bahkan perusahaannya. Dia bermain dengan api,
dan sekarang dia akan merasakan panasnya. Perang dingin telah dimulai, dan aku baru saja meluncurkan serangan pertama yang akan mengguncang dunianya. Beberapa minggu berlalu setelah pertemuanku dengan Pak Handoko. Minggu-minggu yang kuhabiskan dalam ketegangan yang hampir tak tertahankan, bagai menunggu badai yang pasti akan datang namun tak kunjung tiba. Rumah terasa seperti bunker, tempat aku bersembunyi sambil menyaksikan, melalui jejak digital yang masih tersambung, kehidupan Bima yang tampaknya terus berlanjut tanpa gangguan. Aku masih bisa melihatnya terkadang mengunggah foto-foto di media sosial, duduk di kafe yang mewah, tersenyum dengan percaya diri, seolah-olah skandal memalukan di anniversary kami hanyalah mimpi buruk yang sudah terlupakan. Setiap senyumannya di foto seperti pisau yang mengirisku perlahan, membuatku bertanya-tanya apakah usahaku sia-sia, apakah orang seperti dia memang kebal terhadap karma. Namun, di balik layar, roda-roda keadilan mulai berputar. Audit internal yang dilakukan perusahaan Bima berlangsung dengan sangat diam-diam dan teliti. Aku tahu ini dari beberapa pesan singkat dari Pak Handoko yang hanya berbunyi, "Proses sedang berjalan," atau "Terima kasih atas kesabaranmu." Setiap pesan itu memberiku secercah harapan, sekaligus menambah kecemasan akan apa yang akan terjadi. Lalu, pada suatu Selasa pagi yang tampak biasa saja, teleponku berdering. Itu adalah nomor yang tidak kukenal. Tapi sesuatu di naluriku membuatku mengangkatnya. Suara di seberang adalah seorang wanita muda, terdengar gugup dan terburu-buru. "Bu Dinda? Saya Maya, dari bagian HRD perusahaan Mas Bima." Suaranya bergetar. Saya mungkin tidak seharusnya menelepon, tapi saya adalah teman kuliah adik Anda dulu, dan saya merasa Anda perlu tahu." Dadaku berdebar kencang. "Tahu apa, Maya?" "Mas Bima, dia baru saja dipanggil ke ruang direksi. Ada surat peringatan keras yang diterimanya. Katanya untuk penyalahgunaan wewenang dan dana perusahaan. Mereka menemukan bukti pembayaran untuk hotel dan barang mewah yang tidak terkait dengan proyek. Dia terancam dipecat. Bu, reputasinya di sini hancur." Aku mendengar suara Maya terputus-putus, seolah dia berbicara dengan berbisik dari balik pintu. Semua orang di kantor membicarakannya. Dia dulu begitu dihormati, tapi sekarang orang hanya melihatnya sebagai penipu. Aku mengucapkan terima kasih kepada Maya dengan suara yang hampir tidak keluar dari tenggorokanku, lalu menutup telepon. Tanganku gemetar. Ini benar-benar terjadi. Karmanya mulai datang. Beberapa jam kemudian, Bima meneleponku. Suaranya bukan lagi suara arogan dan percaya diri yang kukenal. Itu adalah suara yang pecah, penuh kepanikan dan kemarahan yang tak berdaya. "Apa yang telah kau lakukan, Dinda?" teriaknya, dan aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam dan berkeringat. "Kau melaporkanku ke Handoko? Kau tahu apa yang kau lakukan? Karirku, segalanya, hancur." Aku mendengarkannya tanpa menyela, merasakan sebuah kepuasan yang dingin dan gelap mengalir dalam diriku. Dia terus berbicara. Suaranya semakin tinggi, penuh dengan tuduhan dan sumpah serapah. Dia menyalahkanku atas segalanya, atas ketidakbahagiaannya, atas perselingkuhannya, dan sekarang atas kehancuran karirnya. Dia bahkan tidak sekalipun mengakui kesalahannya sendiri. "Mereka akan memecatku, Dinda, dengan tidak hormat." Surat peringatan ini hanya permulaan. Reputasiku, nama baik yang kubangun selama bertahun-tahun, lenyap dalam semalam karena ulahmu. Akhirnya, aku berbicara, suaraku tenang dan datar, sangat kontras dengan amukannya. "Bukan karena ulahku, Bima, karena ulahmu sendiri. Kau yang menyalahgunakan dana perusahaan. Kau yang menggunakannya untuk wanita lain. Aku hanya memberitahu kebenaran. Jika kau tidak melakukan kesalahan, tidak akan ada yang bisa kuhancurkan." Dia terdiam sejenak, lalu mengeluarkan suara yang seperti orang tercekik. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau telah menghancurkanku. Kau yang menghancurkan dirimu sendiri," balasku, sebelum akhirnya menutup telepon. Aku berdiri di dekat jendela, melihat keluar ke taman yang mulai ditutupi oleh bayangan senja. Tidak ada sukacita yang kurasakan, tidak juga kemenangan. Yang ada adalah sebuah kepuasan yang suram, sebuah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Bima,
yang dulu begitu percaya diri dan dihormati, kini terpuruk dalam teriknya aib yang dia ciptakan sendiri. Karir yang dibanggakannya, statusnya sebagai pria sukses, semuanya runtuh berantakan. Dan ini, aku tahu, hanyalah awal dari karma yang akan terus mengejarnya. Dengan karir Bima yang runtuh dan reputasinya hancur lebur, fokus balas dendamku secara alami beralih kepada Rahma. Perempuan itu, yang dengan begitu beraninya menginjak-injak pernikahanku dan menyeringai di hadapanku, tidak boleh bebas begitu saja. Dia harus memahami bahwa pria yang direbutnya bukanlah trofi, melainkan seorang pengkhianat yang konsekuensinya kini harus dia tanggung juga. Aku ingin dunia yang dia puja, dunia gemerlap, penerimaan sosial, dan kehidupan mewah, berbalik menghancurkannya. Aksi balas dendamku terhadap Rahma lebih halus, lebih terukur, namun sama-sama mematikan. Aku tidak akan menyentuh fisiknya atau propertinya. Itu terlalu kasar dan tidak elegan. Sebaliknya, aku akan menyerang inti dari keberadaannya, citra dan status sosialnya. Aku tahu dari pengintaian diam-diam di media sosialnya bahwa Rahma adalah seorang yang sangat peduli dengan penampilan dan penerimaan sosial. Dia aktif di beberapa komunitas elit, klub kesehatan, dan sering menghadiri acara-acara amal yang sebenarnya hanya sebagai ajang pamer kekayaan dan mencari perhatian. Aku mulai dengan bukti yang paling tak terbantahkan, percakapan mesra mereka dan foto-foto selfie yang sudah kuperlihatkan di pesta anniversary. Namun, kali ini, aku tidak menampilkannya di layar lebar. Aku menyebarkannya secara strategis dan terselubung. Aku membuat akun-akun anonim di media sosial dan bergabung dengan grup-grup eksklusif di mana Rahma aktif. Dengan penuh kesabaran, aku mengamati interaksinya, mempelajari dinamika kelompok, dan mengidentifikasi orang-orang yang paling berpengaruh dan paling mudah percaya pada gosip. Kemudian, secara perlahan, aku mulai menabur benih. Aku mengirimkan pesan pribadi kepada beberapa anggota kunci dari komunitasnya, wanita-wanita yang dikenal sebagai penyebar gosip tercepat. Pesanku selalu dimulai dengan nada prihatin dan seolah-olah ingin memperingatkan mereka. Hai, saya lihat Anda dekat dengan Rahma. Hati-hati ya, dia ternyata punya main-main dengan suami orang. Ini buktinya. Saya khawatir Anda tidak tahu dan jadi terseret reputasinya. Aku lampirkan 1 atau 2 bukti yang paling meyakinkan. Screenshot chat dengan nama dan foto Bima yang jelas, atau foto selfie mereka berdua yang tidak bisa disangkal. Efeknya berlangsung lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam hitungan hari, desas-desus mulai menyebar seperti api di ladang kering. Aku memantau media sosial Rahma dengan cermat. Postingannya yang biasanya dipenuhi dengan komentar pujian dan like yang banyak, mulai sepi. Teman-teman dekatnya tiba-tiba menghilang. Di sebuah postingan di mana dia mengunggah foto di sebuah kafe mewah, seorang wanita berani berkomentar dengan sindiran, "Wah, lagi nikmati hasil jarahannya." Komentar itu kemudian dihapus, tetapi screenshotnya sudah tersebar luas di grup-grup privat. Puncaknya adalah ketika dia tidak diundang ke acara penggalangan dana tahunan sebuah yayasan sosial yang sangat dia banggakan keanggotaannya. Seorang kenalan yang juga anggota yayasan itu membisikkan padaku. Dewan langsung memutuskan untuk tidak mengundangnya setelah informasi tentang perilaku pribadinya sampai ke telinga mereka. Mereka tidak ingin nama yayasan tercoreng. Aku melihat sendiri karma itu menghampirinya. Suatu kali, tanpa sengaja, aku melihatnya di mall. Dia sedang sendirian, duduk di food court, menatap kopinya dengan pandangan kosong. Gaunnya tidak semeriah biasanya, riasannya tidak sempurna, dan yang paling penting, aura percaya diri dan kesombongannya yang dulu memancar kuat, kini telah menghilang. Dia terlihat kecil, rapuh, dan kesepian. Tidak ada teman yang menemaninya, tidak ada telepon yang berdering, hanya kesendirian yang menyelimutinya seperti kabut. Dia telah dikucilkan. Komunitas yang dulu dia jadikan tempat pamer dan mencari validasi, kini menolaknya. Teman-teman yang dulu memujinya, kini berbalik membicarakannya di belakang. Status sosial yang dia bangun dengan susah payah, atau lebih tepatnya, dengan uang dan pengaruh Bima, runtuh berantakan. Dia mungkin masih memiliki Bima untuk sementara waktu, tetapi apa artinya memiliki seorang pria yang kini tidak lagi memiliki kekayaan, karir, atau harga diri? Aku membiarkan senyum tipis mengembang di bibirku. Ini adalah pembalasan yang sempurna.
Aku tidak perlu mengotori tanganku. Aku hanya membiarkan kebenaran berbicara, dan membiarkan masyarakat menghakiminya sendiri. Rahma ingin merebut tempatku di dunia yang kubangun dengan Bima. Dan sekarang, dia mendapatkan tempatnya. Di pinggiran masyarakat, dikucilkan, dan dibicarakan sebagai pelakor. Karma telah membayarnya dengan mata uang yang paling dia pahami, pengucilan dan aib sosial. Kemenanganku, meskipun terasa manis, ternyata hanya menjadi jeda singkat sebelum badai berikutnya melanda. Bima dan Rahma, yang kini terdesak oleh karma yang mulai menghantam mereka dari segala sisi, tidak tinggal diam. Mereka yang tadinya berada di puncak kepercayaan diri, kini terhuyung-huyung oleh pukulan telak terhadap reputasi dan karir mereka. Dan seperti binatang yang terluka, mereka menjadi lebih berbahaya, lebih putus asa, dan lebih licik. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan melawan dengan segala cara yang mereka miliki, tidak peduli seberapa hina atau keji caranya. Serangan balik mereka dimulai dengan senjata yang paling klasik dan seringkali paling efektif, gosip dan fitnah. Jika aku menyerang dengan bukti-bukti nyata, mereka membalas dengan narasi palsu yang dirancang untuk merusak karakterku. Tujuannya jelas, mengalihkan perhatian dari kesalahan mereka yang telah terbukti dan menjadikanku sebagai pihak yang bersalah, sehingga simpati publik berbalik kepada mereka. Aku pertama kali menyadarinya dari perubahan sikap beberapa kenalan yang dulunya netral atau bahkan mendukungku. Tatapan mereka menjadi avoiding, atau mereka tiba-tiba sibuk ketika aku mendekat. Bisik-bisik yang tadinya membicarakan aib Bima dan Rahma, perlahan mulai menyelipkan namaku dengan nada yang berbeda. Iya, tapi katanya Dinda juga nggak becus ngurus rumah tangga, loh. Atau, Bima itu korban juga, dia dikurung dalam pernikahan yang tidak bahagia. Lalu, muncul saksi. Seorang rekan kerja Bima yang memang pernah bersitegang denganku dulu karena menolak ajakan arisan yang kuadakan, tiba-tiba muncul ke permukaan. Perempuan itu, yang bernama Iva, dengan berani memberikan wawancara kepada sebuah media online yang haus sensasi. Dengan wajahnya yang dibuat-buat sedih dan penuh penyesalan, dia bercerita tentang bagaimana aku, sebagai istri, adalah seorang yang posesif dan manipulatif. Sudah lama sebenarnya kami melihatnya, katanya kepada reporter, matanya berkaca-kaca yang terlatih. Mbak Dinda itu mengisolasi Mas Bima dari teman-temannya. Selalu cemburu buta tanpa alasan. Setiap meeting pasti telepon terus-menerus. Mas Bima itu sebenarnya orang baik, hanya tertekan sekali di rumah. Saya tidak membenarkan perselingkuhannya, tapi saya bisa memahami jika dia mencari pelarian dari tekanan itu. Wawancara itu menjadi viral. Narasinya sempurna untuk konsumsi publik. Suami korban istri galak yang akhirnya mencari pelarian. Rahma, dalam narasi ini, berubah dari pelakor menjadi penyelamat yang memahami penderitaan Bima. Mereka bahkan menyebarkan foto-foto lama di mana aku terlihat serius atau lelah, dan membandingkannya dengan foto Rahma yang selalu tersenyum dan berdandan cantik, untuk memperkuat image bahwa aku adalah istri yang tidak menarik dan menyebalkan. Bima sendiri, melalui pengacaranya, mulai menggunakan narasi ini dalam proses perceraian. Mereka mengajukan counter-argumen bahwa perselingkuhan terjadi karena ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap istri, dan berusaha untuk mengurangi tuntutan nafkah dan pembagian harta dengan alasan bahwa merekalah, Bima dan Rahma, yang merupakan korban dari kehidupannya bersamaku. Aku membaca dan mendengar semua ini dengan perasaan campur aduk antara jijik, marah, dan sedikit rasa takut. Mereka memutarbalikkan fakta. Mereka menjadikan pengorbananku, kesetiaanku, dan bahkan rasa sakitku sebagai senjata untuk menyerangku. Ini adalah permainan kotor yang dirancang untuk mematahkan mentalku dan memenangkan simpati. Tetapi, di balik semua kemarahan, sebuah ketenangan aneh mulai menyelimutiku. Mereka telah menunjukkan kartu mereka. Mereka tidak memiliki bukti nyata, hanya kata-kata dan manipulasi. Dan aku masih memiliki segudang bukti yang belum dibuka. Mereka mungkin telah memulai permainan kotor, tetapi merekalah yang tidak siap untuk konsekuensi ketika permainan itu berbalik melawan mereka. Pertempuran narasi telah dimulai, dan aku tidak akan membiarkan mereka memenangkannya dengan mudah. Serangan fitnah yang diluncurkan Bima dan Rahma bagai racun yang merayap pelan namun pasti, mencemari persepsi orang-orang di sekitarku. Aku bisa merasakan tatapan yang berubah,
bisikan-bisikan yang berhenti ketika aku mendekat, dan bahkan beberapa teman yang mulai menjaga jarak, ragu-ragu antara percaya padaku atau pada narasi istri galak yang kini beredar luas. Iva, saksi, bayaran mereka, semakin sering muncul di media, dengan air mata buayanya dan cerita-cerita dramatis tentang bagaimana aku menghancurkan mental Bima dengan tuntutan dan kecurigaanku yang tidak beralasan. Rasanya seperti berjuang melawan kabut. Musuhku tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata dan melumpuhkan. Namun, diam-diam, di balik kedok korban yang mereka pakai, aku tahu kebenaran tetap ada di pihakku. Dan kebenaran, jika disampaikan dengan cara yang tepat, akan selalu lebih kuat daripada gosip yang paling licin sekalipun. Aku tidak akan turun ke level mereka dengan membalas menyebar fitnah. Sebaliknya, aku akan melawan dengan senjata yang paling mereka takuti, transparansi dan bukti yang tak terbantahkan. Langkah pertamaku adalah melindungi diriku dari tuduhan tidak waras atau posesif yang mereka lontarkan. Aku menjalani tes psikologis lengkap di sebuah klinik terpercaya yang direkomendasikan oleh pengacarku. Prosesnya panjang dan melelahkan, menggali setiap sudut kejiwaanku, tetapi aku menjalaninya dengan tenang karena aku tahu ini diperlukan. Hasilnya adalah sebuah laporan lengkap yang menyatakan bahwa aku secara psikologis stabil, sehat, dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan atau paranoia yang mereka tuduhkan. Laporan itu kumumkan secara resmi melalui pengacarku, sebuah tameng profesional yang mematahkan tuduhan tidak berdasar mereka. Tapi itu belum cukup. Mereka menyerang dengan kata-kata, dan aku akan membalas dengan rekaman kata-kata mereka sendiri. Beberapa minggu setelah kejadian anniversary, ketika Bima mencoba untuk berbicara dan meminta maaf dengan setengah hati, sebuah upaya yang kusadari sekarang hanya taktik untuk membuatku lengah, aku dengan hati-hati merekam setiap percakapan kami. Aku tahu itu mungkin terlihat ekstrim, tetapi naluriku berkata bahwa aku membutuhkan perlindungan. Dan ternyata benar. Dalam rekaman itu, suara Bima terdengar jelas, mengakui perselingkuhannya tanpa tedeng aling-aling. Aku salah, Dinda. Aku terlena. Rahma, dia memberiku perhatian yang tidak kamu berikan, katanya, mencoba membenarkan diri. Yang lebih penting, dalam satu percakapan yang sangat tegang, dia bahkan mengakui bahwa membawa Rahma ke pesta anniversary adalah sebuah kesalahan yang didorong oleh tekanan Rahma sendiri. Dia terus mendesakku untuk memperkenalkannya ke duniamu, untuk membuatmu menerima keberadaannya. Aku tahu itu gila, tapi aku tidak bisa menolaknya. Rekaman ini adalah bukti audio yang tak terbantahkan. Ini bukan lagi tentang chat atau foto yang bisa mereka bantah dengan mudah. Ini adalah suara asli Bima, mengakui segala sesuatu. Aku tidak menyebarkan rekaman ini sembarangan. Aku memberikannya kepada pengacarku, yang kemudian memainkannya dalam sebuah sidang mediasi tertutup dengan pengacara Bima dan pihak pengadilan. Efeknya langsung terlihat. Wajah pengacara Bima berubah pucat. Segala tuduhan tentang istri tidak waras dan pernikahan tidak harmonis karena sikap istri runtuh seketika. Bagaimana mungkin seorang suami bisa mengaku bersalah dan menyalahkan selingkuhannya jika dia adalah korban dari istri yang galak dan posesif? Selain itu, aku juga membagikan laporan psikologiku dan cuplikan rekaman yang disamarkan untuk melindungi privasi proses hukum kepada teman-teman dan keluarga yang mulai ragu. Aku tidak menyerang balik. Aku hanya menyatakan, ini adalah kebenaran. Silakan nilai sendiri. Opini publik, yang sempat goyah oleh fitnah mereka, berbalik dengan cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Iva, saksi, mereka, tiba-tiba menghilang dari media sosial dan menolak semua wawancara. Teman-teman yang menjauh, mulai mengirimiku pesan permintaan maaf. Narasi, korban, yang dibangun Bima dan Rahma terbongkar sebagai topeng belaka. Mereka telah memainkan permainan kotor, tetapi mereka lupa bahwa kebenaran adalah pedang yang paling tajam. Aku tidak hanya mematahkan serangan mereka, tetapi juga mempermalukan mereka sekali lagi di mata hukum dan masyarakat. Kini, mereka tidak hanya menghadapi aib perselingkuhan, tetapi juga label sebagai pemfitnah dan pembual. Pertempuran mungkin belum berakhir, tetapi di babak ini, kebenaran telah berbicara paling lantang. Kekalahan dalam pertempuran narasi di pengadilan dan di mata publik menjadi pukulan telak terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa pertahanan Bima. Perusahaannya,
yang telah melakukan audit internal yang mendalam dan menyaksikan sendiri drama fitnah yang dilancarkan Bima, tidak memiliki alasan lagi untuk memberikan toleransi. Sebuah keputusan diambil dalam rapat dewan direksi yang tertutup dan kaku. Bima, sang Golden Boy yang dulu dipuji atas kesuksesan dan ketajaman bisnisnya, kini dianggap sebagai liabilitas, sebuah noda yang harus segera dihapus dari citra perusahaan. Pemecatannya dilakukan dengan cepat dan tanpa ampun. Tidak ada pesan pensiun yang hangat, tidak ada ucapan terima kasih atas jasanya. Hanya sebuah surat pemutusan hubungan kerja yang dingin dan resmi, disampaikan oleh HRD didampingi oleh security, seolah-olah dia adalah seorang kriminal yang harus diawasi. Alasan pemecatannya jelas: penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan tindakan tidak terpuji lainnya yang merusak reputasi dan nama baik perusahaan. Bima pulang pada hari itu dengan wajah hancur dan kosong. Menurut Maya, yang masih sesekali memberi kabar, dia membersihkan meja kerjanya dalam diam, di bawah tatapan campuran iba, syukur, bahwa bukan mereka, dan penghakiman diam-diam dari rekan-rekan kerjanya yang dulu mungkin iri padanya. Karir yang dibanggakannya, yang dibangun dengan susah payah selama lebih dari 10 tahun, hancur berantakan dalam hitungan minggu. Tidak hanya di perusahaan itu, tetapi reputasinya yang sudah tercoreng membuatnya hampir mustahil untuk mendapatkan posisi yang setara di perusahaan lain di industri yang sama. Jejak digital itu abadi, dan berita tentang pemecatannya karena penyalahgunaan dana sudah tersebar luas. Kehidupannya yang mewah, yang ditopang oleh gaji besarnya dan tunjangan perusahaan, runtuh seketika. Cicilan rumah mewah yang dulu dibanggakannya kini menjadi beban yang mencekik. Mobil-mobil mewahnya harus dijual dengan terpaksa untuk menutupi pengeluaran dan biaya hukum yang membengkak. Gaya hidupnya yang glamor, yang juga dinikmati oleh Rahma, tiba-tiba berakhir. Dia yang dulu adalah pria sukses, yang menjadi kebanggaan keluarganya dan incaran wanita-wanita seperti Rahma, kini hanya menjadi seorang pengangguran dengan masa lalu yang kelam dan masa depan yang suram. Aku mendengar kabar tentang keadaannya yang menyedihkan dari beberapa kenalan yang masih merasa kasihan. Dia sering terlihat duduk sendirian di kafe-kafe biasa, bukan yang mewah lagi, menatap kosong ke depan, atau terlibat cekcok panas dengan Rahma di tempat umum. Tampaknya, tanpa status dan uangnya, hubungan, cinta sejati, mereka yang dulu dibanggakan tidak lagi semulus dulu. Tekanan finansial dan aib sosial membebani hubungan mereka dengan sangat berat. Karma untuk Bima bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan. Itu tentang kehilangan identitasnya. Dia kehilangan rasa hormat dari rekan-rekannya, kepercayaan dari atasannya, dan bahkan mungkin rasa hormat dari dirinya sendiri. Dia yang dulu memandang rendah dan menganggap remeh pengorbananku, kini merasakan betapa pahitnya menjadi yang dianggap remeh dan tidak berharga. Dia tidak hanya kehilangan aku, tetapi juga segala sesuatu yang membuatnya merasa menjadi pria, karir, status, kekuatan finansial, dan harga diri. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu, seorang yang hancur oleh keserakahan dan kebohongannya sendiri, dan harus menanggung konsekuensi dari setiap pilihan salah yang dibuatnya. Dengan jatuhnya Bima dari puncak kesuksesan, Rahma secara tidak terelakkan ikut terseret dalam pusaran kehancuran yang sama. Hubungan mereka, yang dibangun di atas fondasi kemewahan, status, dan janji-janji manis tentang kehidupan mewah, dengan cepat menunjukkan retaknya ketika dihadapkan pada kenyataan pahit. Tanpa uang dan pengaruh Bima, mereka hanyalah dua orang asing yang terikat oleh aib dan kekecewaan. Aku mengamati perubahan ini dari kejauhan, melalui laporan-laporan dari kenalan dan sisa-sisa aktivitas media sosial mereka yang mulai menyusut. Awalnya, Rahma tampak berusaha keras untuk mempertahankan fasade kehidupan mewahnya. Dia masih memposting foto di kafe-kafe yang sedikit lebih terjangkau, tetap mengenakan beberapa perhiasan dan tas branded yang mungkin hadiah terakhir dari Bima sebelum semuanya runtuh. Namun, cahaya kemilaunya mulai memudar. Like dan komentar di postingannya menyusut drastis, hanya disisakan oleh beberapa bot atau kenalan lama yang mungkin merasa kasihan. Tekanan finansial menjadi momok yang nyata. Gaya hidup yang dijalaninya selama ini, yang didanai oleh uang Bima, dan tanpa disadarinya, sebagian adalah uangku dan uang perusahaan, tidak mungkin lagi dipertahankan. Apartemen mewah yang mungkin mereka sewa bersama harus ditinggalkan. Aku mendengar kabar bahwa mereka pindah ke tempat yang lebih sederhana, jauh dari pusat kota dan sorotan.
Untuk Rahma, yang terbiasa dengan kemewahan dan perhatian, ini pasti merupakan sebuah penurunan status yang sangat memalukan dan menyakitkan. Konflik di antara mereka mulai merebak ke permukaan. Beberapa kali, mereka terlihat bertengkar di tempat umum. Seorang teman bercerita bahwa dia melihat mereka di sebuah pusat perbelanjaan biasa, bukan mal mewah lagi. Bima terlihat frustasi, sementara Rahma merengek dengan wajah yang masam. Mereka berdebat soal sesuatu yang sepele, kayak soal Rahma yang mau beli tas tapi Bima bilang gak ada uang, cerita temanku. Rahma teriak-teriak, bilang Bima sudah janji ini itu. Bima kelihatan malu banget, cubit dia dan suruh dia diam. Adegan itu menggambarkan betapa hubungan mereka telah merosot dari percintaan terlarang yang glamor menjadi pertengkaran konyol tentang urusan uang. Rahma mulai menyadari kenyataan pahit yang selama ini tidak ingin dia lihat, bahwa yang dia incar bukanlah Bima sebagai pribadi, tetapi Bima yang kaya dan mapan. Tanpa lapisan kekayaan dan status itu, Bima hanyalah seorang pria separuh baya yang pengangguran, berantakan, dan penuh dengan masalah hukum serta aib. Cinta yang dia klaim sebagai sejati dan tak terelakkan, ternyata rapuh dan sangat tergantung pada kondisi materi. Kekecewaan dan kemarahan Rahma pasti membara. Dia telah mengorbankan reputasinya, dicap sebagai pelakor, dikucilkan dari lingkaran sosialnya. Semua untuk seorang pria yang kini tidak bisa memberinya apa-apa selain masalah. Dia yang dulu merasa menjadi pemenang karena merebut suami orang, kini menyadari bahwa dia justru mendapatkan sisa-sisa yang sudah hancur berantakan. Persis seperti yang kusindir dalam hadiah anniversary-ku yang beracun. Karma untuk Rahma adalah pencerahan yang pahit. Dia menyadari bahwa dia bukanlah sang penakluk yang hebat, tetapi hanya seorang pelaku yang tertipu oleh ilusi kemewahan. Dia terjebak dalam hubungan yang toksik dengan seorang pria yang dia tidak cintai lagi, tetapi mungkin juga terlalu malu untuk meninggalkannya karena akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar. Hidupnya yang dulu dipenuhi pesta dan tas branded, kini dipenuhi oleh perhitungan uang belanja dan aib yang tidak bisa dihapus. Dia kehilangan tidak hanya masa depannya, tetapi juga ilusi tentang dirinya sendiri sebagai wanita yang pandai memanipulasi keadaan untuk keuntungannya. Kini, dia hanya menjadi bagian dari reruntuhkan kehidupan seorang pria yang telah dia bantu hancurkan. Tekanan yang membelit kehidupan Bima dan Rahma tidak lagi dapat dibendung. Bagai sebuah pressure cooker yang katupnya telah rusak, hubungan mereka yang rapuh akhirnya meledak dengan dahsyat, menghancurkan sisa-sisa ilusi yang masih mereka pegang. Aku, melalui berbagai sumber, menyaksikan, dari jauh, keruntuhan final dari hubungan terlarang yang mereka bangun dengan begitu sombongnya di atas puing-puing pernikahanku. Konflik yang awalnya hanya berupa cekcok kecil tentang uang belanja atau pilihan restoran, kini berkembang menjadi pertempuran terbuka yang penuh dengan kebencian dan penyesalan. Tanpa adanya kekayaan dan status yang menjadi lem perekat mereka, yang tersisa hanyalah dua ego yang terluka dan saling menyalahkan. Setiap percakapan berubah menjadi arena saling menusuk, di mana luka lama dibuka dan dijadikan amunisi untuk melukai lebih dalam. Puncaknya terjadi di sebuah restoran kasual yang sering mereka kunjungi, sebuah tempat yang dulu mungkin terasa nyentrik dan berkelas bagi mereka, tetapi kini hanya menjadi pengingat akan penurunan status mereka. Menurut seorang kenalan yang kebetulan berada di sana, pertengkaran mereka dimulai dengan suara rendah yang bergetar penuh amarah, tetapi dengan cepat eskalasi menjadi teriakan yang memalukan yang bisa didengar oleh seluruh pengunjung. "Kau pikir aku mau hidup seperti ini?" teriak Rahma. Suaranya melengking tinggi dipenuhi kekecewaan yang telah menumpuk berbulan-bulan. "Dulu kau janji kehidupan mewah. Janji akan meninggalkan dia. Lihat kita sekarang, hidup sengsara di apartemen sempit karena ulahmu." Bima, yang sudah kehilangan kesabaran dan harga dirinya, membalas dengan lebih keras. "Ulahku? Ulahku? Kau pikir ini salahku? Kau yang selalu mendesak, selalu ingin lebih. Tas-tasmu yang mahal, makan-makan di restoran bintang 5. Kau yang menghabiskan uangku, uang perusahaan, hingga semuanya hancur. Jangan salahkan aku karena kau tidak bisa mengatur keuanganmu. Kau yang lemah, tidak bisa mengatakan tidak padaku. Dan sekarang kau menyalahkanku? Aku yang harusnya menyalahkanmu. Kau menghancurkanku. Bima, aku dikucilkan semua temanku. Reputasiku hancur karena hubungan denganmu.
Reputasimu? Reputasimu? Kau pikir aku peduli dengan reputasimu? Kau cuma pelampiasan. Rahma. Hiburan sementara. Dinda. Dinda adalah istriku. Dan kau merusak segalanya. Kau yang meracuniku, merusak pernikahanku, dan sekarang kau merusak hidupku. Kata-kata itu, hiburan sementara, kau cuma pelampiasan, pasti menghunjam seperti pisau belati ke jantung Rahma. Itu adalah pengakuan paling menghina yang bisa diterima seorang wanita yang mengira dirinya dicintai. Dia menjerit, sebuah suara yang penuh rasa sakit dan kemarahan, dan melemparkan gelas berisi air ke arah Bima. Adegan itu menjadi tontonan memalukan yang membuat manajer restoran akhirnya turun tangan dan meminta mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Mereka berpisah malam itu juga. Rahma, dengan wajah yang bercucuran air mata dan hati yang hancur oleh kenyataan bahwa dia hanya hiburan sementara, mengemasi barang-barangnya yang tersisa, sebagian besar adalah barang-barang mewah pemberian Bima yang kini menjadi pengingat yang pahit, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bima, yang ditinggalkan dalam kemarahan dan penyesalan yang mendalam, menyadari betapa dalam kehancuran yang telah dia ciptakan untuk dirinya sendiri. Dia kehilangan segalanya. Istri yang setia, karir yang cemerlang, kekasih yang dia pilih, dan harga dirinya. Perpisahan mereka tidak romantis atau dramatis dalam arti yang epik. Itu adalah perpisahan yang pahit, kotor, dan penuh dengan kebencian. Mereka tidak saling merindukan, mereka saling menyalahkan. Mereka tidak berpisah sebagai sepasang kekasih yang terhalang keadaan, tetapi sebagai dua orang asing yang saling membenci karena telah saling menghancurkan. Cinta mereka, yang dulu mereka banggakan sebagai tak terelakkan dan sejati, ternyata hanya fata morgana yang lenyap ketika dihadapkan pada uang yang menipis dan aib yang menumpuk. Mereka berpisah bukan dengan pelukan terakhir, tetapi dengan teriakan dan sumpah serapah, meninggalkan satu sama lain untuk menanggung beban kesalahan mereka masing-masing sendirian. Dan dalam kehancuran mereka, aku akhirnya melihat keadilan yang kutunggu-tunggu. Sementara kehidupan Bima dan Rahma hancur berantakan dalam gelombang saling menyalahkan dan penyesalan, dunia di sekitarku justru mulai memperlihatkan warna-warna baru. Proses perceraian yang awalnya terasa seperti pertempuran berdarah, perlahan tapi pasti mulai bergerak menuju penyelesaian. Dengan semua bukti yang tak terbantahkan, rekaman audio, laporan keuangan, dan testimoni dari atasan Bima, pengacaraku dengan percaya diri melangkah dalam setiap negosiasi. Pihak Bima, yang kini kehilangan sandaran dan semangatnya, tidak lagi memiliki tenaga atau sumber daya untuk melawan. Mereka akhirnya menyetujui hampir semua tuntutanku, pembagian harta gonogini yang adil, nafkah yang layak, dan hak penuh atas rumah yang selama ini kami tempati. Sebuah kemenangan finansial yang memberiku fondasi kokoh untuk memulai babak baru. Namun, yang lebih penting dari kemenangan materi adalah kebangkitan jiwaku. Awalnya, rumah yang besar terasa sunyi dan penuh dengan hantu kenangan. Namun, perlahan-lahan, aku mulai mengubahnya. Aku menjual beberapa perabot yang mengingatkanku pada dia, mengecat ulang dinding dengan warna-warna cerah pilihanku sendiri, dan membuka jendela-jendela lebar untuk membiarkan udara segar dan cahaya matahari mengusir segala energi negatif yang bersemayam. Rumah itu perlahan berubah dari sebuah museum kesedihan menjadi sebuah sanktuariku, tempat di mana aku merasa aman dan damai. Yang paling membebaskan adalah kemandirian finansial yang kuraih. Uang dari penyelesaian cerai tidak kubiarkan menganggur. Dengan ketelitian yang kupelajari dari mengatur keuangan rumah tangga, dan ironisnya, dari menyelidiki pengeluaran Bima, aku mulai merencanakan bisnis kecil-kecualan. Aku selalu pandai memasak, dan resep-resepku sering dipuji tamu dalam setiap acara yang kuselenggarakan. Seorang teman menyarankanku untuk mencoba catering rumahan. Dengan sisa tabungan dan sebagian dari uang cerai, aku memberanikan diri memulai bisnis catering kecil-kecualan. Aku membeli peralatan dapur yang diperlukan, membuat akun media sosial, dan menawarkan paket-paket makan siang untuk kantor dan acara-acara kecil. Awalnya sepi order, tapi aku tidak menyerah. Aku memastikan setiap masakan yang kukirim sempurna rasanya dan presentasinya, disertai dengan layanan yang ramah dan profesional. Pelanggan pertamaku adalah kantor Sari, lalu menyebar ke teman-teman lama yang ingin mendukung. Kata-kata positif mulai berdatangan, dan perlahan-lahan, orderan pun semakin banyak. Bisnis cateringku, yang kubenamakan
Dinda S Kitchen, mulai dikenal. Aku tidak hanya memasak. Aku menemukan passion dan rasa percaya diri yang selama ini terkubur dalam peran sebagai istri Bima. Aku yang membuat keputusan, aku yang mengatur strategi pemasaran, aku yang merasakan kepuasan ketika transfer dari pembeli masuk ke rekeningku sendiri. Itu adalah perasaan yang sangat membebaskan dan memuaskan. Dikelilingi oleh keluarga dan sahabat yang tidak pernah goyah mendukung. Ibu yang selalu siap menjaga ketika aku harus bekerja. Sari yang menjadi sales marketing tidak resmi dengan mempromosikan cateringku ke semua kenalannya. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang korban, yang hanya bisa menangis dan meratapi pengkhianatan. Aku telah berubah menjadi seorang penyintas, seorang pejuang, dan seorang wanita mandiri yang berani membangun kembali hidupnya dari puing-puing kehancuran. Kebanggaan terbesar bukanlah pada kesuksesan bisnis atau uang yang kudapat, tetapi pada rasa hormat yang kukembalikan untuk diriku sendiri. Aku belajar bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh pengakuan atau kesetiaan seorang laki-laki, tetapi oleh bagaimana aku menghargai dan membela diri sendiri. Kebangkitan Dinda bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang menemukan kembali siapa aku sebenarnya di luar label sebagai seorang istri, dan merangkul kekuatan yang selama ini ada dalam diriku sendiri. Aku telah melalui api penyucian, dan yang keluar bukanlah abu, tetapi sebuah permata yang lebih kuat dan lebih berkilau dari sebelumnya. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan yang tak terelakkan. Musim hujan telah tiba, dan rintik-rintik air yang mengetuk jendela kamarku seolah membasuh sisa-sisa kepahitan yang masih tersisa di sudut-sudut hatiku. Dinda S Kitchen semakin berkembang. Tidak hanya sekadar catering rumahan lagi, tetapi telah memiliki beberapa karyawan tetap dan melayani orderan untuk acara-acara yang lebih besar. Kesibukan baru ini mengisi hari-hariku dengan makna dan pencapaian yang nyata, sesuatu yang sepenuhnya milikku. Suatu sore, ketika aku sedang menyelesaikan laporan keuangan bulanan di ruang makan yang kini juga berfungsi sebagai kantorku, teleponku berdering. Itu adalah nomor yang tidak kukenal. Tetapi ada getaran aneh di naluriku yang membuatku mengangkatnya. Suara di seberang sana membuatku membeku. Itu adalah Bima. Tapi bukan Bima yang arogan dan penuh percaya diri, bukan juga Bima yang marah dan penuh kebencian. Suaranya parau, lemah, dan terputus-putus, seperti seseorang yang kehabisan tenaga untuk melanjutkan hidup. Dinda, gumannya, dan dalam satu kata itu terkandung lautan penyesalan yang begitu dalam. Aku tahu aku tidak berhak menelepon. Tapi, aku harus. Aku diam, memberinya ruang untuk berbicara, sementara tanganku berkeringat dan jantungku berdebar kencang. Bukan karena cinta, tetapi karena gelombang emosi yang kompleks, sedih, jijik, dan sedikit rasa iba. Dinda, aku menyesal. Kata-kata itu keluar seperti erangan, seolah sangat menyakitkan untuk diucapkan. Aku menyesal atas segalanya. Atas Rahma, atas pesta anniversary itu, atas semua kepalsuan dan kebohongan. Aku telah menghancurkan segalanya. Karirku, habis. Hidupku, hancur. Dia terdiam sejenak, dan aku bisa mendengar suara terisaknya yang ditahan. Aku bermimpi tentang kita. Tentang bagaimana dulu. Tentang senyummu, tentang masakanmu, tentang cara kau mendukungku tanpa lelah. Aku sangat bodoh, Dinda. Aku membuang permata untuk mendapatkan batu. Aku ingin kembali. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku akan berubah. Aku janji. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Suaranya pecah, penuh dengan air mata dan keputusasaan yang nyata. Ini bukan lagi taktik atau manipulasi. Ini adalah penyesalan yang tulus dari seorang pria yang telah kehilangan segalanya dan menyadari betapa dalam kesalahannya. Aku mendengarkan setiap katanya, membiarkan penyesalannya mengalir di telingaku. Dan anehnya, di saat itu, aku tidak merasakan kemenangan atau kebahagiaan. Yang kurasakan justru sebuah kedamaian yang aneh, sebuah penutup untuk sebuah bab yang panjang dan menyakitkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Bima, kataku. Suaraku lembut namun tegas, tidak mengandung kebencian, tetapi juga tidak mengandung harapan. Aku mendengar kamu, dan aku tahu penyesalanmu itu nyata. Dia terdiam, seolah menunggu keajaiban,
menunggu pengampunan yang dia harapkan bisa mengembalikan kehidupannya yang hancur. Tapi, lanjutku, kembali seperti dulu, itu tidak mungkin. Dulu, itu sudah tidak ada lagi. Dulu, itu adalah Dinda yang mempercayaimu tanpa syarat, yang mencintaimu lebih dari segalanya. Wanita itu sudah tidak ada lagi. Kau dan Rahma telah mengajarkannya pelajaran yang sangat keras dan menyakitkan. Pelajaran bahwa cinta dan pengorbanan saja tidak cukup jika diberikan kepada orang yang salah. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Aku tidak membencimu lagi, Bima. Tapi aku juga tidak mencintaimu lagi. Yang ada sekarang adalah kelegaan. Kelegaan karena sudah melewati badai itu. Kelegaan karena bisa berdiri lagi dengan kakiku sendiri. Dan aku tidak akan pernah kembali ke dalam badai itu lagi, meskipun badai itu berjanji telah reda. Suara isaknya semakin keras di telepon. Dia memahami bahwa penyesalannya, meskipun tulus, telah datang terlalu terlambat. Kapal telah berlayar, dan pelabuhan telah tertutup untuk selamanya. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian, Bima, kataku, dengan nada yang akhirnya menutup percakapan. Tapi carilah kedamaian itu tanpa aku. Karena perjalananku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku menutup telepon, dan untuk pertama kalinya sejak kehancuran itu, aku menangis. Bukan untuk dia, bukan untuk kita, tetapi untuk semua rasa sakit yang telah kami lalui, dan untuk penutupan yang akhirnya datang. Air mata itu tidak terasa pahit. Terasa seperti hujan yang membersihkan, menyiapkanku untuk hari esok yang lebih cerah. Penyesalannya mungkin telat, tetapi penerimaanku atas akhir cerita kami tidak. Aku akhirnya benar-benar bebas. Telepon dari Bima dengan suara penuh penyesalannya itu menggantung di udara seperti asap yang perlahan-lahan menyebar, meninggalkan bekas yang samar namun tak lagi menyengat. Aku duduk di ruang kerjaku yang baru, dikelilingi oleh catatan pesanan catering dan aroma rempah-rempah yang segar, dan menyadari bahwa sesuatu dalam diriku telah bergeser secara permanen. Tangis yang keluar setelah menutup telepon bukanlah tangis kerinduan atau penyesalan, melainkan tangis pelepasan terakhir dari belenggu masa lalu. Aku telah mengubur mayat hubungan kami, dan sekarang yang tersisa hanyalah kenangan yang telah kehilangan kekuatannya untuk menyakitiku. Beberapa hari kemudian, Bima mencoba lagi. Kali ini, dia muncul di depan rumah. Aku melihatnya melalui jendela, berdiri di bawah gerimis hujan sore, tanpa payung, tubuhnya yang dulu tegak kini sedikit membungkuk, wajahnya yang dulu percaya diri kini terlihat lesu dan penuh kerutan kecemasan. Dia terlihat seperti bayangan dari pria yang dulu kukenal. Ada dorongan dalam hatiku untuk membuka pintu, untuk menawarkan secangkir kopi hangat, untuk menunjukkan belas kasihan yang mungkin dia harapkan. Tapi aku menahan diri. Belas kasihan bukanlah apa yang dia butuhkan, dan bukan pula yang kubutuhkan. Apa yang kami butuhkan adalah kejelasan dan batas yang tegas. Aku membuka pintu, tetapi tidak mempersilakannya masuk. Aku berdiri di ambang pintu, memisahkan dunia lamanya yang berantakan dengan dunianya yang baru yang kubangun dengan susah payah. Dia basah kuyup, matanya merah, dan napasnya beruap dalam udara dingin. "Dinda," katanya, suaranya serak. Aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan segalanya. Aku sungguh-sungguh menyesal. Lihatlah aku. Aku sudah hancur. Tidak ada yang tersisa. Tapi jika kita bisa mencoba lagi, mungkin kita bisa membangun kembali segalanya. Perlahan-lahan. Dia melihat kepadaku dengan harapan yang begitu besar. Seperti seorang yang tenggelam yang mencoba meraih sebatang kayu terakhir. Dan dalam detik itu, aku memahami sepenuhnya perbedaan antara kami yang sekarang. Dia melihatku sebagai penyelamat, sebagai jalan kembali ke kehidupan lamanya yang nyaman. Tapi aku tidak lagi ingin menjadi penyelamat siapapun, kecuali untuk diriku sendiri. Aku menghela napas, bukan karena berat, tapi karena lega. "Bima," kataku, suaraku tenang dan jernih, seperti air yang mengalir setelah badai. "Dulu, mungkin aku akan memaafkanmu. Mungkin aku akan menerima permintaan maafmu dan mencoba memperbaiki segalanya. Karena itulah Dinda yang dulu. Dia selalu memilih untuk memaafkan, untuk mempercayai, untuk bertahan." Aku memandangnya langsung ke matanya, tanpa kebencian,
tapi juga tanpa keraguan. Tapi bukan lagi Dinda yang dulu yang kau ajak bicara sekarang. Kau dan Rahma telah mengajarku untuk menjadi kuat. Kau mengajarku untuk menghargai diriku sendiri lebih dari sekedar gelar istri Emyo. Kau mengajarku bahwa pengorbanan tanpa syarat hanya akan berujung pada kehancuran. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya yang sudah basah, tapi dia sepertinya tidak merasakannya. Dia hanya menatapku, perlahan-lahan menyadari bahwa ini adalah akhir yang sesungguhnya. Aku tidak membencimu, Bima. Aku bahkan berharap kau menemukan kedamaian suatu hari nanti. Tapi kedamaianku tidak lagi bersamamu. Aku tidak akan pernah kembali menjadi lemah dengan menerima seorang pengkhianat kembali ke dalam hidupku. Hidupku sekarang adalah milikku. Dan di dalam hidup yang baru ini, tidak ada ruang untukmu lagi. Aku melihat air mata yang bercampur dengan air hujan di pipinya. Dia mengangguk pelan, perlahan-lahan memahami bahwa tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan lagi. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa diucapkan. Dia memutar badan dan berjalan pergi, langkahnya gontai, tenggelam dalam rintik hujan dan penyesalannya yang sudah terlambat. Aku menutup pintu, dan kali ini, tidak ada air mata yang keluar. Yang kurasakan adalah sebuah keheningan yang damai, sebuah kepenuhan yang berasal dari dalam. Aku telah mengatakan kebenaranku, menegaskan batasku, dan melindungi kedamaian yang telah kuperjuangkan dengan susah payah. Menolak untuk kembali bukanlah tentang kekerasan hati, melainkan tentang mencintai diri sendiri cukup untuk memilih masa depan yang lebih baik. Aku bukan lagi korban yang memaafkan. Aku adalah penyintas yang memilih untuk melanjutkan hidup. Dan pilihanku adalah untuk tidak melihat ke belakang lagi. Pintu telah tertutup, dan aku telah siap untuk menyambut semua kemungkinan baru yang menantiku di depan.